Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yance Tonapa. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ia hidup dan menang. Kuasa kubur dan alam maut telah ditaklukkan dan dikalahkan. Meskipun demikian, para murid masih ragu dan tidak percaya. Mereka tinggal dalam ketakutan, kesedihan, dan kembali kepada hidup serta pekerjaan lama yang sia-sia dan tidak menghasilkan kebaikan dan kesaksian tentang nama Yesus. Oleh sebab itu, sesudah bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa Ia sungguh-sungguh bangkit dan hidup, serta akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera dalam bersaksi tentang nama-Nya. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Yesus membawa murid-Nya untuk berkumpul bersamanya di hari ke-40 ketika Ia hendak naik ke surga. Ia pun mengumpulkan kita untuk sujud dan menyembah-Nya dalam perayaan kenaikannya ke surga. Sebab Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayat 15 dan ayatnya yang ke-19, berkata buat kita sekalian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasa besar, Engkau telah membangkitkan Yesus dari kematian dan menaklukkan segala kuasa di bawah kakinya, karena Ia setia melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami, karena lalai mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan, sehingga mengabaikan firman dan kehendak-Mu. Akibatnya, kami tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai dan bimbing kami untuk selalu bersujud sembah kepada Yesus. Sebab kuasa dunia makin menyeret kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami, karena persekutuan yang kami lakukan di bait-Mu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kepentingan kami. Ampunkan kami dan ajarkan kami untuk selalu memasyurkan dan memuliakan nama-Mu dalam hidup karya, pelayanan, dan persekutuan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan
Mari siapkan pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, biarkan dia terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan di saat kami membaca firman-Mu untuk memaknai akan kenaikan Engkau ke sorga, sehingga kami dapat memahami dengan baik dan mengerti akan kuasa Tuhan melalui kenaikan-Mu, dan kami boleh menjadi orang percaya yang taat setia memberitakan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20 yang menyatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan abadi.
Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh berjumpa walaupun kita melalui media channel YouTube, tapi percaya bahwa ketika kita berjumpa bersama lewat teknologi ini ada kuasa Tuhan yang nyata bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini bersama-sama gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja GPB, mengingat rayakan akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga tidak lepas dari bagian karya Tuhan yang nyata bagi setiap umat manusia. Melalui penyalibannya, melalui kematiannya dan kebangkitannya, itu tidak terpisahkan bagaimana pekerjaan Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah setiap orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Yesus Kristus yang kita ingat rayakan kembali merupakan bagian dari kehidupan iman setiap orang percaya. Mungkin kita selalu bertanya, dan mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus naik ke sorga? Pertanyaan yang penting untuk dijawab, karena ini bagian dari iman orang Kristen. Yang pertama, saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, itu membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Ia adalah sungguh-sungguh Allah yang telah bangkit dan hidup kembali. Itu artinya bahwa Ia telah mengalahkan maut. Karena Ia telah mengalahkan maut, maka Yesus yang adalah Allah hendak menyatakan kuasanya dengan naik ke sorga. Hai maut, di mana kesengatmu? 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Catatan yang kedua, saudaraku, mengapa Yesus naik ke sorga? Kenaikan Yesus ke sorga hendak menyatakan bahwa Ia adalah penguasa tunggal, baik di sorga maupun di bumi. Itu artinya, saudaraku, ketika Ia berkuasa, ketika Ia ada penguasa tunggal di sorga maupun di bumi, Dia punya otoritas untuk menghakimi. Dia punya otoritas untuk menyatakan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Catatan yang ketiga, saudaraku, mengapa Yesus naik ke sorga? Secara khusus bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa Ia hendak menyediakan tempat bagi orang yang setia, tempat bagi orang yang percaya padanya. Kenaikan Yesus Kristus hendak menyediakan upah bagi orang yang setia menunggu, menantikan akan kehadirannya kedua kali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca bacaan kita pada saat ini, saudaraku, dalam bacaan tadi Injil Markus pasalnya yang ke-16 dikatakan, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang disampaikan Injil Markus pasal 16 ini, saudaraku, hendak mau menyampaikan pesan yang luar biasa, bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang kita sembah. Kita menyembahnya karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki otoritas bagi setiap kehidupan ini. Dia memiliki otoritas untuk menghakimi apapun. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai kiasan untuk menandakan bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja.
Ia adalah penguasa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Itu artinya bahwa saudara dan saya bersukacita dan menikmati akan kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa relevansinya bagi kehidupan kita ketika Yesus naik ke surga? Seperti yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Yang pertama, saudaraku, relevansinya bagi kita, khususnya dalam bacaan ayat ke-15 tadi, bahwa setiap orang percaya sudah diberi kuasa. Diberi kuasa agar tidak takut, agar tidak khawatir, agar tidak gemetar, agar tidak gelisah sebagai utusan dalam menyampaikan berita Injil. Saudara maupun saya dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia untuk menyatakan akan pekerjaannya, untuk menyatakan kuasanya lewat menyampaikan berita Injil. Itu harus terlihat dalam sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat pekerjaan kita, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Memang tidak mudah untuk menyampaikan atau memperkatakan berita Injil lewat kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita temui, tantangan, pergumulan, persoalan. Tetapi itu tidak membuat saudara dan saya khawatir, takut. Kemudian relevansinya untuk kehidupan kita yang kedua adalah bahwa ketika saudara diutus Tuhan, maka harus dimulai dengan sukacita, harus dimulai dengan ketekunan, dimulai dengan semangat motivasi yang baik di dalam kita melayani Tuhan. Bahwa ketika kita bekerja dalam setiap persekutuan dalam kehidupan bergereja, sering kita menggunakan kata melayani. Tetapi melayani di sini harus dimulai dengan sukacita, motivasi yang benar, motivasi yang baik, jujur, dan kejujuran dan keterbukaan dan motivasi yang benar itu harus dipertahankan dengan semangat yang luar biasa, walaupun banyak hal yang kita temui dalam hidup ini. Yesus sudah berkatakan, beritakanlah Injil. Itu tugas tanggung jawab saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Gereja dihadirkan di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketika Yesus memberkati muridnya sebelum kenaikan ke surga, dan ketika ia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ingat, itulah juga menyertai kita. Itu juga yang akan melindungi kita. Jangan takut saudaraku. Beritakanlah Injil lewat sikap hidup yang benar, lewat tutur kata yang benar di setiap langkah hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudaraku, kita tunduk kepala untuk menghadap Tuhan, memohon akan pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan kita lewat doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi, kami mendoakan akan bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat maupun di setiap daerah, Presiden Jokowi dan jajarannya, Gubernur, Wali Kota, Bupati, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ini. Bersama-sama dengan TNI Kepolisian, bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan untuk bergandengan tangan, untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan kiranya juga yang memberkati akan upaya yang dilakukan oleh Satgas Covid melalui para medis di dalam menanggulangi akan penyebaran virus Covid. Kiranya Tuhan bekerja sehingga virus Covid dapat ditangani dengan baik. Tuhan kiranya juga yang berkuasa di dalam kehadiran vaksin. Biarlah semuanya boleh berjalan berproses dengan baik, sehingga juga mencegah penularan COVID-19 di setiap lingkungan, dimanapun anak bangsa ada. Kami menyerahkan Bapa dalam sorga akan kehadiran gereja Tuhan. Biarlah Engkau sebagai kepala gereja memberkati gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan. Tuhan menyempurnakan, Tuhan yang menunjang daya dan dana menopang di tengah-tengah tantangan yang ada. Tuhan juga kiranya memberkati fungsionaris dari Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel GPIB, lembaga gereja Yayasan Kristen, agar dengan hikmat mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rancangan Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan akan keberadaan para pelayan firman dan sakramen. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab, khususnya hamba-Mu selaku ketua majelis tempat ini, bersama-sama dengan keluarga yang Kau hadirkan, agar kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita melayani-Mu. Memberkati akan proses perubahan vikaris, memberkati rekan sepelayan yang boleh Tuhan hadirkan, Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David, kiranya diberkati dalam tugas tanggung jawab. Memberkati para diaken penatua di jemaat Tuhan di sini, memberkati para pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, para pengajar katekisasi, tim multimedia, operator, pandu lagu organis, karyawan koster, semuanya diberkati Tuhan. Ajarkan mereka taat setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga akan keberadaan setiap warga jemaat dengan berbagai kehidupan mereka masing-masing. Ketika mereka bergumul oleh karena sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka bergumul oleh karena ekonomi, karena pekerjaan, di dalam nama Yesus Engkau berikan hikmat agar mereka boleh tetap bertahan dan juga menemukan jalan keluar yang terbaik bagi hidup mereka. Kami menyerahkan orang-orang tua kami di masa tua mereka, agar mereka tetap kuat, sehat dalam menjalankan akan kehidupannya hari lepas hari. Memberkati semua ya Tuhan, jemaat-Mu, kebutuhan hidup, kesehatan mereka semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami percayakan seluruh kehidupan kami harus lepas hari. Biarlah Engkau sebagai penguasa tunggal, baik di sorga maupun di bumi, memberkati kami siang dan malam. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beritakanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Allah, karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup dan kerja layan kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan, dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus naik ke sorga bahkan diselimuti awan yang putih sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota raja. Dia duduk di tahta megah di dalam kemuliaan sorgawi, dan pemerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap segera terima kuasa yang dijanjikan untuk menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan, agar Kristus dimuliakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.